Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah kita akan sambung pembahasan tentang tanda-tanda menjelang kiamat. Di pertemuan yang lalu kita membahas bahawa di antara yang dikabarkan oleh Nabi SAW bahawa kiamat akan terjadi apabila amanah telah hilang dari orang-orang baik dari umat Muhammad ataupun dari orang-orang kafir, dan apa yang dikabarkan oleh Nabi tersebut kita telah melihatnya hari ini. Begitu susahnya mencari orang yang kita bisa menyebutnya dengan sahibul amanah atau al-amin. Susahnya. Ada yang amanah di satu bidang, tidak amanah di bidang yang lain. Bahkan itu bisa terjadi pada orang-orang yang paham agama. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi karena kita sudah bacakan hadis bahawa sahabat ketika hidup bersama Nabi, ketika melakukan jual beli, maka mereka tak pandang dengan siapa mereka akan melakukan transaksi. Mana mereka yakin semua yang mereka datangi pasti jujur, pasti amanah. Namun hari ini kata Nabi, ketika menjelang kiamat, orang akan mengatakan bahawa si fulan paling amanah, si fulan datanglah ke dia, jual belilah dengan dia, karena dia yang paling amanah. Itu menunjukkan di dalam satu pasar hanya satu dua orang yang amanah. Dan itulah yang terjadi hari ini. Kita akan mengatakan kepada isteri kita, isteri mengatakan ke suami, jangan beli di situ, jangan beli di sana, belilah kepada fulan, karena fulan yang jujur. Jadi betul-betul begitu susahnya mencari kejujuran atau yang melakukan amanah di akhir zaman. Baik, itu sekedar pengingat ulang. Kita lanjutkan berikutnya, tanda kiamat berikutnya, yaitu tausidul amri ila ghairi ahli, yaitu ketika sebuah tampuk pemerintahan diberikan kepada yang bukan ahlinya. Jadi Nabi ingin mengatakan bahawa ketika suatu sistem kenegaraan lalu kemudian diserahkan pimpinan, diserahkan kepada seorang pimpinan yang bukan ahlinya, maka kata Rasulullah, tunggulah
kiamat akan segera datang. Jadi ini menunjukkan apa? Menjelang kiamat rata-rata para pemimpin bukan ahlinya. Dan ini dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah yang juga kita bacakan di pertemuan yang lalu. Kata Rasulullah SAW, "Iza duyya'atil amanah fantadiris sa'ah." Kalau amanah sudah dihilangkan, tunggulah kiamat akan segera datang. Lalu sahabat bertanya, qal kaifa ida'atuha ya Rasulullah? Bagaimana salah satu tanda atau bagaimana tanda bahwa amanah itu telah dihilangkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iza usnidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Kalau sudah sebuah urusan kenegaraan dalam tanda kutip diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat datang. Nanti dalam riwayat yang lain sedikit berbeda bahasanya. Kata Rasulullah, iza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Kalau sudah sebuah urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kiamat datang. Para ulama mengatakan Rasulullah memakai kalimat wusida. Wusida itu tempat bersandar. Makanya dalam bahasa Arab bantal itu bahasa Arabnya wisada. Kenapa Rasulullah memakai kalimat wusida? Yaitu apabila disandarkan sebuah urusan itu bagaikan bantal. Bantal itu hanya cocok kepada orang yang merasakan nyaman memakai bantal tersebut. Makanya dalam satu rumah itu seseorang akan memilih-milih bantal yang sesuai dengan kepalanya bersandar. Maka dia akan mengatakan yang ini terlalu tipis, kurang cocok untuk saya, yang ini terlalu keras. Nanti ada yang mengatakan ya sudah yang keras untuk saya karena saya cocoknya dengan yang keras. Nah, begitulah bahasa Nabi SAW. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini, apabila pemerintahan diserahkan kepada orang yang tidak bisa membuat kenyamanan pada rakyatnya, pada urusan-urusan yang berhubungan dengan agamanya, maka di saat itulah, kalau itu sudah terjadi, maka tidak lama lagi akan datang kiamat. Jemaah berkata Allah Subhanahu wa taala, kita ini ketika urusan sesuatu berdasarkan ayat Allah, dalam surat Al-Qasas Allah katakan inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Orang yang paling baik yang engkau sewa atau engkau gunakan jasanya al-qawi al-amin, kata Allah, yaitu orang yang kuat, tegas, al-amin, dan dia orang yang paling amanah. Jadi Allah menyebutkan ini di balik kisah ketika Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan dua anak perempuan Nabi Shu'aib. Lalu anak Nabi Shu'aib ini, kan Nabi Musa menolong dua anak ini untuk mengambil air di sumur. Jangan terlalu lama karena antrian para lelaki sehingga yang perempuan tak bisa mengambil air, dan dia melakukannya dengan ikhlas. Nah, kemudian ternyata itu adalah rancangan Allah agar mempertemukan Nabi Shu'aib dengan Nabi Musa. Pulanglah kedua putrinya, lalu mereka mengabarkan tentang berita seorang pemuda yang menolong mereka sehingga mereka di hari itu bisa pulang dengan cepat ke rumahnya, dan itu tidak seperti biasanya. Lalu salah seorang dari anak-anak Nabi Shu'aib mengusulkan, kenapa kita tidak ajak dia saja ke rumah lalu kita berikan pekerjaan. Karena Nabi Musa pada waktu itu melarikan diri dari kejaran Fir'aun karena ketahuan bahwa Nabi Musa menampar salah seorang bangsa Qibti dari Fir'aun yang kemudian dia terpaksa melarikan diri. Nah, di situ Nabi Musa bertemu dengan Nabi Shu'aib. Keluarlah kalimat dari Nabi Shu'aib mengatakan, ya, yang paling baik yang kita gunakan atau kita pakai
atau kita sewa jasanya adalah orang yang kuat, orang yang amanah. Sebenarnya Allah kalau menceritakan sesuatu itu ceritanya tak terlalu penting, tapi pelajaran di balik cerita yang disuruh Allah untuk diambil. Jadi tidak penting tentang tanggal terjadi, bagaimana fisik Nabi Musa, bagaimana cantiknya anak Nabi Syuaib, itu tak penting. Yang penting apa? Di balik itu apa yang bisa engkau ambil. Itulah maksud Allah. Makanya Allah kalau cerita dalam Al-Quran itu tak pakai tanggal, tak pakai hari, sehingga orang akhirnya menebak-nebak yang terjadi. Dalam kisah Ashabul Kahfi, Allah memberikan sebuah cerita tentang anggapan orang-orang. Ada yang mengatakan bahawa Ashabul Kahfi itu 6 orang, 5 orang, 6 dengan anjingnya. Ada yang mengatakan 7 orang, 8 dengan anjingnya. Jadi Allah tidak memberi sebuah jawaban karena tak penting menghitung orang, tapi yang penting cerita di balik itu adalah mengambil pelajaran. Maka ini menjadi pelajaran bahawa pemimpin yang baik itu, pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang kuat dalam arti ketegasan hatinya dan diiringi dengan amanah. Kalau sudah berkumpul dua ini, maka insya Allah sebuah urusan akan selesai. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu dalam sejarah bahawa pemilihan pemimpin yang dicadangkan oleh para sahabat mengikuti gayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengandalkan agama. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila disandarkan suatu urusan apa? Yaitu urusan tentang memperbaiki umat, dan itu paling kuat apabila berada di tangan seorang pemimpin. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ada 7 golongan orang yang nanti hari kiamat akan diberikan payung atau perlindungan atau naungan oleh Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi berdiri di padang mahsyar itu tidak ada pertolongan, tidak ada syafaat, tidak ada apapun kecuali yang diberi perlindungan oleh Allah. Dan itu ada 7 golongan. Siapa nomor satunya dalam hadis itu? Al-Imamul Adil, yaitu imam atau pemimpin yang adil. Dan tentu menimbulkan tanda tanya, kenapa itu duluan yang diletakkan Allah? Nanti berikutnya kan baru orang-orang yang banyak kelebihannya, sampai orang yang bersedekah dengan tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kirinya dan seterusnya. Tapi nomor satu yang Nabi letakkan adalah Al-Imamul Adil. Ketika para ulama mensyarah hadis ini, mereka menyatakan kenapa urutan nomor satu dari Nabi dan yang dimuliakan Allah nomor satu di hari kiamat adalah imam yang adil. Adil itu bukan adil membagi harta. Adil itu lawannya fasik. Imam yang bertakwa, pemimpin yang bertakwa. Kenapa itu nomor satu? Karena kalau dia sudah baik, kalau dia sudah bertakwa, maka seluruh negeri baik, seluruh urusan baik. Maksiat-maksiat akan diberantas dengan ilmunya, dengan pemahaman agamanya, dan dia tahu cara bersikap tegas kepada kafir, kemudian berlemah lembut kepada muslim. Jadi betul-betul faham, menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin. Akhirnya kalau imam yang baik, imam yang adil menjadi pemimpin, semua rakyat selamat. Karena tujuan dari seorang pemimpin adalah mensejahterakan rakyat di dunia dengan unsur-unsur agama. Ya. Makanya urusan ini hari ini tidak lagi kita dapatkan. Sahabat dulu ketika wafatnya Nabi, mereka memilih pemimpin, ya, itu benar-benar yang dipilih adalah kategorinya nomor satu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling bagus agamanya, ya.
Maka terpilihlah Abu Bakar. Pertimbangannya, Nabi ketika Nabi berhalangan untuk salat, Nabi memberi isyarat bahawa Abu Bakarlah yang menjadi imam, dan Nabi selalu mengatakan tentang amal Abu Bakar yang seandainya Nabi boleh memilih Nabi yang lain seperti Musa merekomendasi Nabi Harun, seperti Musa merekomendasikan Harun menjadi Nabi, maka sungguh Nabi akan merekomendasikan Abu Bakar menjadi Nabi berikutnya seandainya boleh. Begitu hebatnya iman Abu Bakar. Dia tak peduli dengan dunia, dia serahkan semua harta kepada urusan agama, dan dialah pemimpin. Bayangkan 2 tahun memimpin, dia tetap tegakkan urusan agama, dia pelihara rakyat, dia bersikap tegas kepada para pembangkang yang tak mau bayar zakat, tapi berlemah lembut dengan sesama mukmin. Lalu kemudian dipilihlah pemimpin berikutnya. Bagaimana cara pilih Umar? Mereka semua mengusulkan nama. Jadi ada majlis syura. Jadi orang-orang tua, kalau bahasa kita mungkin MPR, itu bermusyawarah mengusulkan 5 nama. Itu sistem khilafah. Bagaimana lakukan oleh sahabat? Mengusulkan 5 nama. Dan 5 nama itu kriterianya orang yang paling paham Al-Quran, paling paham hadis, kemudian paling bagus akhlaknya, paling taat ibadahnya. Dipilihlah 5 nama di antara sahabat-sahabat. Nah, 5 nama inilah yang diajukan kepada rakyat. Jadi MPR kemudian mengajukan 5 nama kepada rakyat. Rakyat kemudian memilih. Siapapun terpilih tetap yang terbaik. Siapapun yang dipilih tetap itu adalah utusan-utusan dari Nabi SAW, walaupun beliau telah tiada. Maka begitu indahnya hidup di zaman mereka. Keadilan ditegakkan, tidak ada hukum yang dipermainkan. Kalau seandainya terjadi korupsi 300 triliun di zaman Umar, yang kabeh oleh apa? Itu dipenggal habis. Hari ini 6,5 tahun setelah meraup segala-gala. Yang PNS kalau seandainya hidup 1000 tahun belum mampu mengumpulkan 300 triliun. Begitulah rusak hukum. Kenapa? Pemimpin tidak adil, tidak paham agama. Keadaan itu betul-betul dipelihara oleh para sahabat. Maka selalu yang tampillah nama-nama yang terbaik. Jadi terbaik di antara terbaik, sehingga Allah memberikan keberkahan. Allah berikan keberkahan, berkah karena dekat dengan agama, berkah dalam urusan dunianya, dan Allah pelihara orang-orang kaum-kaum yang dipimpin dengan pimpinan-pimpinan terbaik. Namun apa yang terjadi? Mulai terjadi kerusakan, walaupun kemudian sedikit diperbaiki, yaitu ketika Muawiyah mulai mengangkat anaknya sendiri, yaitu Yazid bin Muawiyah, menjadi pemimpin berikutnya. Jadi setelah sistem khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, kemudian bergantilah ke Bani Umayyah dan dimulai dari Muawiyah. Nah, Muawiyah memaksakan supaya anaknya yang menjadi pemimpin. Nah, disitulah sistem monarki pertama sekali muncul. Dan di zaman Yazid lah kerusakan mulai terjadi. Kenapa? Karena itu adalah pemimpin yang diamanahkan dan bukan berdasarkan kriteria agama. Maka terjadilah kerusakan sampai terjadilah pembunuhan Husain, cucunya Nabi SAW. Maka jemaah mulakan Allah, kalau di saat itu kerusakan sudah mulai terjadi, jangan tanya hari ini. Maka hari ini seluruh lapisan dunia Islam itu benar-benar pemimpin dipilih bukan lagi berdasarkan urusan-urusan agama. Hancurnya negara-negara Arab karena juga urusan itu. Jadi karena sistem demokrasi yang dibangun dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Jadi sistem demokrasi ini kita harus memasuki partai, lalu kemudian dipilih oleh partai. Ketika terpilih, maka kita harus membalas jasa partai, dan tidak bisa kita berlaku adil
karena keadaan terpaksa kita lakukan. Dan tentu apa yang kita lakukan, kita dianggap sebagai petugas partai. Akhirnya jadilah sebuah negara sesuai dengan keinginan partai, bukan keinginan agama. Oleh karena itu agama hari ini dinomor 10-kan. Tak penting, presiden tak penting beragama. Yang penting presiden itu adalah yang paham tentang urusan dunia, administrasi, macam-macam. Akibatnya rakyat tidak dipedulikan dalam urusan agama, tapi yang diprogramkan adalah urusan-urusan dunia. Maka seperti yang pernah kita kabarkan, hari ini program-program yang bermunculan semua ingin memperbagus dunianya. Ketika pemimpin sudah jadi, bicaranya tentang bagaimana kita memperbaiki jalan, bagaimana kita membangun sebuah tempat yang bisa dijadikan wisata, bagaimana kita memperbagus bangunan ini, bangunan itu. Semua bicara masalah dunia. Padahal mereka tahu semua itu bisa dihancurkan Allah dalam hitungan hanya beberapa menit saja. Lihat Los Angeles, dalam hitungan hanya 2 hari habis segala-gala. Mudah bagi Allah untuk melakukan itu. Lihat bagaimana umat-umat terdahulu, bahkan mereka bisa membangun rumah-rumah dari batu dengan ukiran-ukiran terindah, tapi Masya Allah hancur dalam sekejap. Kenapa? Mereka telah menjadikan agama dinomor 2-kan di antara mereka. Tidak akan aman satu negara kecuali dipimpin oleh pemimpin yang tahu agama. Dan hari ini agama menjadi sesuatu yang menakutkan. Jadi takut kalau terpilihnya orang yang saleh, maka takut nanti akan terjadi ekstremistas, kemudian akan terjadi sesuatu yang akan menzalimi orang kafir. Padahal kalau yang terpilih adalah pemimpin yang paham agama, itu yang paling tenang hidup itu orang kafir, Pak. Karena orang yang alim, orang saleh kalau pilih tahu kapan harus berhadapan dengan orang kafir yang disuruh bunuh, kapan yang harus disuruh untuk menjaga hubungan dengan mereka. Mereka paham kafir harbi dibunuh, kafir zimmi tak boleh disentuh. Cuma sayangnya hari ini dimasukkan ide-ide seakan-akan orang beragama itu tak paham kepemimpinan, padahal di tangan dialah Allah akan kirimkan keberkahan. Makanya kita kadang-kadang selalu dalam keadaan hidup porak-poranda, kita memikirkan bagaimana nasib kita. Hari ini orang sibuk seakan-akan kalau tidak lulus P3K seakan-akan dunia ini sudah kiamat. Padahal sampai habis 2 jilid kitab ini, Pak, tidak pernah disebutkan tanda-tanda kiamat tidak lulus P3K. Gabuk kok mentabahnya gara-gara hana dulu, Pak. Padahal waktu digaji pun digaji 2,5 juta, 3 juta. Setelah itu mungkin habis sebulan diangkat, saking gembiranya mati karena jantungan, Pak. Sehingga orang tak percaya lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak percaya bahwa Allah telah menanggung rezeki kita dari semenjak 120 hari dalam kandungan. Tak akan berubah rezeki itu. Kuota rezeki tak akan berubah. Cuma kalau kita lulus hanya cepat saja turunnya. Yang tak lulus ya lambat sedikit turunnya. Hanya itu saja yang berbeda. Yang kuota tak berubah sampai mati. Lulus tak lulus tetap itu sesuai dengan apa yang Allah telah tentukan. Kenapa hari ini menjadi semua gelisah? Karena di dunia yang dibicarakan hari ini bukan ketenangan hati dalam urusan agama. Jadi dibisikkan dalam hati bahawa kita dijamin oleh negara. Ni kalau lulus jadi PNS, insya-Allah kita dijamin hidup kita sudah ada gaji per bulan walaupun kita tak pernah masuk kantor, kan? Atau kalau ketika kita ikut rekreasi atau liburan, yang gaji tetap keluar gaji. Kemudian nanti sudah tua pun kita dapat gaji per bulan walaupun kita hanya duduk-duduk saja. Semua keyakinan itu dibangun berdasarkan dunia. Tak pahamkah kita kalau Allah hancurkan dunia ini, gaji-gaji semuanya tak keluar. Tidak ada lagi yang bisa dibuat kalau seandainya Allah hancurkan. Dan kapan Allah hancurkan dunia? Ketika maksiat merajalela. Kenapa maksiat bisa merajalela? Pemimpin tak paham agama. Ini pemimpin kerjanya cuma mikir ini dana ini plotnya untuk ini kalau APBD begini, kalau begini. Adakah pemimpin yang bicara ini di kota Lok Semawe tak boleh lagi ada yang pacaran? Diperintahkan WH dan Satpol PP. Berdiri kemudian amankan Lok Semawe, jangan ada yang melakukan maksiat.
Pernah dengar Pak? Dari PJ kita tak dengar, entah nanti calon, entah nanti wali kota yang terbaru. Mudah-mudahan wali kota bisa bicara masalah itu. Karena berkah Allah di atas satu bumi itu apabila maksiat telah diberantas. Sibuk buat jalan berlobang. Padahal Allah sedang murka. Makanya disuruh pilih pemimpin yang faham urusan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dunia ini kecuali Allah. Dan Allah akan selamatkan dunia ketika hambanya taat kepadanya. Inilah perkara yang hari ini terjadi di mana-mana Pak. Jadi rata-rata orang-orang yang memimpin itu bukan lagi bicara dan bukan lagi terpilih karena urusan agama. Enggak penting berjid baca Quran, hanjid baca Quran, bisa solat atau tak solat. Jadi yang dilakukan tes baca Quran. Seharusnya dilakukan penelitian untuk memilih pemimpin. Itu lakukan dulu penelitian sebelum baca Quran. Itu sewa dulu Intel untuk meneliti calon yang mencalonkan diri jadi pemimpin. Naik semayang pahana, ada solat atau tidak. Maka 6 bulan sebelum dipilih itu diteliti dulu. Kalau tak solat, jangan dipilih. Tapi hari ini kan tak begitu. Kenapa? Karena desakan-desakan tentang kebijakan pemerintah, cara pilih pemimpin begini dan begini. Betul-betul kita telah meninggalkan agama. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau pimpinan sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ahlinya itu adalah maksudnya yang paham tentang tujuan hidup di dunia. Kalau bukan mereka, maka fantadiris sa'ah. Kalau itu sudah terjadi, tunggulah kiamat akan segera datang. Berarti kalau kita lihat fenomena hari ini, tak lama lagi akan terjadi kiamat. Apalagi kan kita pernah bahas Pak, bahwa salah satu tanda kiamat adalah dipimpin oleh anak-anak dan yang bermental anak-anak. Jadi saya tak perlu sambung terlalu panjang, kan Bapak sudah tahu siapa pemimpin yang anak-anak, siapa pemimpin yang orang tua. Yang masih main boneka tiba-tiba jadi pemimpin, lalu berpura-pura bersikap dewasa. Sebelum umur 40 tahun seseorang tak akan dewasa. Tak akan dewasa seseorang sebelum berumur 40 tahun. Nabi apa kurang kebaikannya, tetap diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun. Hanya umur 27 tahun tak ada kerja ke pemimpin. Kita tunggulah, mudah-mudahan bisa menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Mudah-mudahan. Tunggu makan siang gratis, tak usah solat-solat. Pajuh-pajuh mentang makan siang gratis, apa yang temayang-temayang tadi. Begitulah keadaan kita. Apa yang kita ambil kesimpulan dengan keadaan yang hari ini, maka kemungkinan yang Nabi kabarkan telah sampai waktunya, telah datang waktu akan segera kiamat. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.